Pada saat SMA, saya sekolah di homeschooling. Lebih banyak bergaul dengan teman saya yang beragama Kristen itu. Dan saya selalu mendengar cerita dari mereka kalau mereka selalu beribadah dan sharing-sharing tentang ajaran agama mereka. Dan saya waktu itu sempat tertarik karena agama mereka ini, maksudnya Kristen itu ajarannya itu menyenangkan dan ibadahnya itu kayaknya seru gitu, nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video kesaksian dari para murtadin dan juga mu'alaf. Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi ataupun video-video terupdate yang diupload di channel ini. Tonton video hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mari kita simak bersama-sama videonya. Saya mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia dan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa dan maut. Jadi saya memilih ikut Tuhan Yesus agar saya selamat. Haleluya. Nah, kamu hanya karena dorongan itu atau memang kamu pernah melihat Tuhan Yesus itu sendiri datangi dalam mimpi atau wujudnya atau bercakap-cakap begitu, pernah? Waktu itu jujur ya, saya waktu masih di ajaran saya yang lama, pada saat SMA, saya sekolah di homeschooling. Lebih banyak bergaul dengan teman saya yang beragama Kristen itu. Dan saya selalu mendengar cerita dari mereka kalau mereka selalu beribadah dan sharing-sharing tentang ajaran agama mereka. Dan saya waktu itu sempat tertarik karena agama mereka ini, maksudnya Kristen itu ajarannya itu menyenangkan dan ibadahnya itu kayaknya seru gitu, nyanyi. Baik teman-temanku sekalian, barusan sudah saya tayangkan video kesaksian murtadin dari seorang wanita. Ya, menurut saya dia itu tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Karena dia murtad alasannya hanya memandang ibadah dari orang Kristen itu menyenangkan, bernyanyi-nyanyi dan juga hal-hal yang lain. Dia tidak memikirkan sebab akibat dan juga mengambil keputusannya sangat cepat, tidak berpikir atau menelusuri sumber-sumber yang jelas. Beda halnya dengan seorang mu'alaf yang memang mencari tahu sebab akibat dan juga sumber-sumber yang jelas. Apakah dia tidak berpikir siapakah Yesus atau Nabi Isa itu? Dan apakah dia tidak ingat saat masih menganut agama Islam, dia diajarkan tentang Nabi dan Rasul? Nah, coba yuk kita dengarkan penjelasan dari seorang mu'alaf cerdas, mantan Katolik ini teman-teman. Yuk kita simak bersama videonya. Saya masuk Islam ya, setelah masuk karena Islam saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia Nabi dan Rasul. Dia Nabi dan Rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Bahkan semua Rasul itu agamanya itu Islam. Semua Nabi dan Rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria, dia bercadar, dia pakai niqab, pakai cadar. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya, dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari salib itu namanya Petrus, namanya muridnya Yesus itu dituliskan inilah yang raja orang Yahudi, dan hanya untuk Bani Israel, orang Palestina pada zaman itu, nggak untuk semua umat. Hanya untuk semua umat itu Rasulullah doang, Nabi Muhammad. Bener. Makanya saya masuk agama Islam, langsung beriman dan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam.
Baik teman-teman, bisa didengarkan barusan alasan mengapa Mas Mario ini atau mualaf cerdas ini memilih untuk masuk Islam. Ya, karena dia membaca sebuah Alkitab dan di dalamnya menemukan ayat bahwasanya Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan Nabi dan Rasul. Selain itu, Yesus juga mengajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan yang Esa, dan tidak ada Tuhan yang lain. Itulah perbedaan antara mu'alaf dengan murtadin. Jadi kebanyakan mu'alaf itu mereka menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ada juga nih teman-teman penjelasan dari mu'alaf yang lain, alasan mengapa mereka itu memilih untuk memeluk Islam daripada agama mereka sendiri. Nah, penjelasannya yuk mari kita simak bersama-sama. Saya setelah masuk Islam merasa saya merdeka. Saya merdeka dari belenggu kegelapan, saya merdeka dari belenggu kebodohan, saya merdeka dari belenggu kebingungan. Karena yang saya rasakan ketika saya di Katolik, kita tahu namanya agama itu poin pertamanya adalah konsep ketuhanan. Sedangkan konsep ketuhanan ini membingungkan bagi saya. Yang jadi pertanyaan di hati saya, bagaimana saya bisa memeluk atau memegang sesuatu yang membingungkan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memegang atau memeluk sesuatu yang goyang? Tidak bisa. Makanya ketika di Islam, yang saya rasakan adalah kelegaan, ketenangan, bahwa ada kejelasan mengenai konsep ketuhanan dan kejelasan mengenai bahwa oh ternyata ini loh Tuhan yang sebenarnya, Allah, inilah Tuhan, gitu loh. Saya menyembah Tuhan yang benar, ya, menyembah Tuhan yang benar tanpa saya meninggalkan Yesus. Justru saya mencintai Yesus dengan proporsional, sesuai dengan apa yang dia dakwahkan, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Begitu, itu yang saya rasakan, kelegaan, ketenangan. Dan tentu saya merasakan bahwa yang saya rasakan adalah saya sebagai seorang manusia mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap apapun yang saya lakukan. Karena di agama sebelumnya di agama saya yang sebelumnya, saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan, mau itu baik mau buruk, ketika saya melakukan dosa apapun, saya akan ditebus oleh Yesus Kristus karena Dia sudah disalib dan menebus semua dosa saya. Tetapi ketika di Islam, ketika saya kembali beragama, ya, kembali beragama itu maksudnya saya berislam kembali sesuai fitrah saya tahu dan saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan itu adalah tanggung jawab saya sendiri dan akan saya pertanggungjawabkan ketika nanti saya mati, seperti itu. Gimana teman-teman? Coba penjelasan dari kedua mu'alaf tersebut apakah masuk akal? Nah, jawabannya sangat masuk akal dan sangat logis. Keduanya menjawab beralasan karena mereka itu cinta Yesus. Nah, mereka menemukan Islam itu karena mereka mempelajari kembali agamanya, terutama pada kitab sucinya yakni Bible atau Alkitab, dan dari situ mereka menemukan Islam atau menemukan jawabannya. Nah, selain itu di dalam Kristen dan Katolik juga ada yang namanya konsep ketuhanan Trinitas. Bagaimana sih pengertian dari konsep Trinitas itu? Dari mu'alaf ini dia meragukan agama lamanya karena dia itu bingung dengan konsep Trinitas. Pasti teman-teman bertanya-tanya mengenai apa sih konsep Trinitas itu dan bagaimana sih penjelasan sebenarnya dari konsep Trinitas itu. Yuk kita simak penjelasan dari para pendeta mengenai konsep Trinitas. Lah jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini Allah Bapa, Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan,
Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Nggak boleh, dia harus ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus. Nempel-nempel, nempel-nempel, sudah. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Apakah penjelasan Trinitas dari pendeta ini bisa dimengerti, teman-teman? Jawabannya tidak. Penjelasan atau pengertian Trinitas dari pendeta ini sangat membingungkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah di dalam Alkitab atau Bible itu memang diajarkan atau tertulis tentang adanya Trinitas? Yuk kita simak penjelasan dari Kristen yang lain. Sebutan atau kata Tritunggal, Trinitas, tidak ada dalam Alkitab. Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perhatikan baik kata-kata ini ya. Istilah, sebutan, kata Tritunggal atau Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Itu adalah ciptaan gereja. Itu adalah ciptaan dari bapak-bapak gereja dalam sejarah kekristenan. Istilah Trinitas itu adalah karangan dari gereja ataupun bapak-bapak gereja. Nah, menurut pendeta ini Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Lantas, mengapa para Kristen itu menggunakan Trinitas sebagai konsep ketuhanan? Apakah Trinitas itu diajarkan oleh Yesus? Apakah Trinitas itu memang ada sejak zaman Yesus dahulu? Dan siapakah yang menciptakan atau yang menjadi pengarang Trinitas itu? Wallahu a'lam. Kebanyakan dari para mu'alaf ini mereka meragukan konsep Trinitas atau menjadikan Trinitas itu sebagai alasan yang sangat kuat mengapa mereka berpindah agama, karena Trinitas tersebut sangat sulit untuk dicerna, sangat sulit untuk dipercayai. Sayang seribu sayang, kesaksian dari wanita yang murtad tadi hanya karena sebuah kesenangan. Cantik-cantik tetapi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman sekalian, demikianlah video yang saya tayangkan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari video-video yang tadi kita simak bersama-sama. Demikian dari saya. Jangan lupa klik tombol lonceng dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.